Kita nggak pernah tahu ada nggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Tahun ini, Kementerian Kebudayaan punya proyek yang kontroversial. Proyek itu adalah penulisan ulang buku sejarah Indonesia yang ditargetkan rilis tahun depan, tepat dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Namun belum juga rilis, proyek ini mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak, termasuk ketika Menteri Kebudayaan Fadlizon mempersoalkan keabsahan bukti adanya perkosaan massal di tahun 98. Kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu ada nggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Pernyataan Fadlizon pun dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja tim gabungan pencari fakta yang telah melakukan pendokumentasian dan penyelidikan atas peristiwa Mei 98 dengan kekerasan seksual sebagai bagian dari peristiwa itu. Saya setuju bahwa terminologi perkosaan massal memang harus dikelola dengan baik dan bijak atau dengan empatik lah gitu. Tapi justru dengan prinsip kebijaksanaan dan sikap empatik itu seharusnya Menteri Kebudayaan tidak mengeluarkan istilah rumor sebagai sikapnya yang meragukan adanya perkosaan massal itu. Dalam pernyataan terbarunya, Fadlizon menyampaikan bahwa tak sama sekali menegasikan adanya peristiwa perkosaan massal di tahun itu. Ia kembali menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta dan legalitas hukum. Merespons polemik ini, pihak istana meminta masyarakat memberikan ruang bagi para sejarawan sekaligus mengawasi dan mengoreksi hasil kerja mereka. Pada tanggal 15 Juli tahun 1998, Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, mengeluarkan pernyataan soal kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perkosaan yang terjadi dalam proses pergantian rezim saat itu. Dalam kesempatan itu, Habibie menyampaikan pengakuan sekaligus penyesalan negara atas peristiwa perkosaan yang pernah terjadi. Yang terkait dengan perkosaan massal, ini yang menjadi salah satu catatan karena ini juga memerlukan satu wisdom di dalam melihatnya. Saya yakin terjadi kekerasan, perundungan seksual terhadap perempuan, bahkan tidak hanya dulu, sampai sekarang masih terjadi. Gitu. Tetapi istilah massal itu mungkin ya, yang memerlukan satu pendalaman, bukti-bukti yang lebih akurat, data-data yang lebih solid gitu. Karena ini menyangkut nama baik bangsa kita. Jadi saya tidak menegasikan terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan ketika itu, dan saya kira memang seharusnya para pelaku kalau memang mereka itu teridentifikasi ya, itu dijatuhi hukuman yang sangat berat. Masalah TGPF itu ada yang kemudian bisa diteruskan kan, ada yang tidak. Dari beberapa investigasi itu ada beberapa hal juga yang memang ketika itu memerlukan satu pendalaman. 52 Pak disebutkan di dokumen itu Ya. Pak, itu kan massal ya Pak? Jadi begini, kita berharap ada data yang lebih akurat dan kalau perlu ada proses hukum. Tapi kan kenyataannya itu tidak ada data yang lebih detail terhadap itu. Misalnya dari 52 itu ada yang 3 yang didengar. Misalnya tidak ada yang datang, harusnya ya mungkin karena mereka juga takut atau apa bagaimana ya. Tetapi kan kalau misalnya kita lihat dalam berbanyak peristiwa itu orang-orangnya ada, kejadiannya di mana, tempatnya di mana, dan pelakunya. Tapi istilah massal itu belum menjadi fakta hukum. Ini soal penulisan sejarah. Soal penulisan sejarah, ini kan subjektivitas pasti ikut campur. 100% ikut campur. Subjektivitas, kan begitu. Jadi siapapun yang akan menulis pasti akan ada kontranya. Terhadap penulisan sejarah ini gimana Pak Paco yang diinisiasi oleh Pak Menteri Kebudayaan Fadlizon ini, gimana sikap PDI Perjuangan? PDI Perjuangan juga akan menulis sejarah versi kita. Kalau terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan apa, tidak ada pemerkosaan, ya silahkan dibaca Pak Habibie.
Waktu itu Presiden Habibie de jure presiden. Statementnya apa? Nah, silahkan dibaca. Saya nggak mau kontradiksikan lah. Sampean baca. Itu Presiden de jure. Kan begitu? Ya. Bahwa subjektivitas Pak Fadlizon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilakan. Nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta. Kita kan susah hari ini kalau kita hanya ngotot-ngototan toh, kan gitu loh. Jadi kalau hanya ngotot-ngototan saja, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja. Just a symbol as that. Oh, iya toh, simbol-simbol aja. Itu clear ya, Adinda. Jadi aku nggak mau berkelahi. Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah. Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan. Kita boleh berbeda, Pak. Bung Karno juga bilang begitu. Malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu dua. Tapi jangan sepertinya. Terus ada bagian dari manusia Indonesia sepertinya dibedakan. Bung Karno ya, dengan teman-temannya. Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Gak bisa biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya, pulang aja. Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo, Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal kebudayaan saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya. Mari kita pelajari. Kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia, saya kagum sekali loh. Kalau orang nanya, who are you? Oh, nah. Pernyataan itu bukan sekadar salah secara faktual. Pernyataan Fadlizon adalah bentuk pengingkaran sejarah. Dan kali ini, pengingkaran sejarah justru dilakukan oleh seorang pejabat negara, Menteri Kebudayaan, sosok yang seharusnya menjadi penjaga memori kolektif bangsa. Wow! Sekelas menteri mau menghapus sejarah terkait kerusuhan Mei 1998. Please buat kalian dengerin sampai habis. Kasih tahu, Ford. Dalam peristiwa kerusuhan Mei 98 misalnya, apakah itu pertanyaannya begini, sejarah perempuan masal betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Nah, rumor-rumor seperti itu menurut saya tidak akan menyelesaikan persoalan. Meskipun itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah. Emang keren banget. Sangat bangga punya pemerintahan yang isinya orang-orang seperti ini. Sejarah dari kejadian tragis aja tiba-tiba bisa dibilang cuman cerita, cuman rumor, dibilang bohong. Alasannya adalah ya nggak tercatat di buku sejarah. Kita juga semuanya tahu kali kalau misalnya di dalam buku itu materinya tidak 100% benar. Karena there's always two sides of the story. Yang pastinya dipilih-pilih dong mana yang mau dimasukin, mana yang enggak. I know this particular guy is problematic and controversial, but in this one Anda benar-benar blunder sih, Pak. Anda mengklaim kalau masal 1998 itu tidak ada buktinya. Menurut tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh our former and beloved Presiden B.J. Habibie pada 23 Juli 1998 tercatat bahwa ditemukan dan diverifikasi ada sebanyak 85 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk 52 pemerkosaan, dan mayoritas korbannya adalah perempuan Tionghoa. Masih belum cukup buktinya, Pak. Nih, bahkan atas kejadian ini, our former and beloved President sampai bikin komisi sendiri, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau sekarang dinamakan Komnas Perempuan. Dan bisa dicek tuh, itu adalah keputusan Presiden RI nomor 181 tahun 1998. Kok bisa-bisanya ya, seorang Menteri Kebudayaan itu meragukan adanya pemerkosaan massal 98. Ini tuh bukan sebuah isu yang diperdebatkan seolah-olah cuman angka atau istilah akademis. Di balik kata pemerkosaan massal itu
ada trauma, ada luka, ada air mata perempuan-perempuan korban Mei 98. Di saat semua orang menuntut menteri ini untuk minta maaf, saya menuntut menteri ini untuk tidak jadi menteri lagi. Shame on you. Buat kalian yang mau ngebaca full tentang temuan tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 98, you guys can click the link in my bio. Peristiwa Mei 98 adalah tragedi besar bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya menimpa kami kelompok Tionghoa, namun juga menimpa seluruh banyak lapisan elemen masyarakat. Tindakan pemerkosaan massal adalah tindakan yang biadab. Berapapun jumlahnya, siapapun korbannya, adalah peristiwa biadab yang harus kita tentang. Maka kami menentang penghapusan dan manipulasi sejarah, khususnya dalam konteks sejarah bahwa peristiwa 98 adalah puncak dari diskriminasi terhadap kami kelompok Tionghoa. Kami dari Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, sebagai bentuk kecintaan kami terhadap Republik Indonesia, tempat di mana kami lahir dan besar, mengecam keras pernyataan Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan terkait peristiwa 98. Dalam Khazanah Sejarah dan Budaya Tionghoa ada istilah Yi Shi Wei Jian, yakni menggunakan sejarah sebagai cermin. Kami menghimbau kepada pemerintah agar tidak menghilangkan maupun memanipulasi sejarah. Oleh karena sejarah adalah cermin yang seharusnya digunakan oleh pemerintah untuk belajar dari masa lalu dalam mereka membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Kami, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia, menyatakan dengan tegas menolak keras revisi sejarah tragedi Mei 1998. Kami menyatakan penolakan keras terhadap segala upaya revisi, pengaburan, atau penghilangan kebenaran sejarah terkait tragedi Mei 1998. Oke guys, jadi Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF Mei 98, Marzuki Darusman, mengecam keras pernyataan Fadlizon tersebut sebagai sesuatu yang janggal, menyesatkan, dan tak layak dikemukakan oleh pejabat negara. Pernyataan Fadlizon justru menyulitkan upaya pemulihan dan penyelesaian yang selama ini diperjuangkan. Ia menegaskan para korban kekerasan massal pada Mei 98 telah melakukan trauma berat. Ia menambahkan respon pemerintah yang menyebut kejadian kekerasan massal 98 tanpa data konklusif justru semakin menyulitkan korban dalam mencari keadilan dan menambah beban psikologis bagi korban. Marzuki juga menegaskan bahwa sebenarnya negara pernah mengakui kejadian ini. Pemerintah menyatakan keprihatinan melalui Presiden Habibie. Bahkan pernah disampaikan permintaan maaf secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ini tidak bisa disebut rumor. Ini adalah fakta negara. Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriani mengatakan bahwa pengakuan atas kebenaran merupakan fondasi penting bagi proses pemulihan korban secara adil dan bermartabat. Untuk itu, dia menuturkan agar pernyataan tersebut dapat ditarik dan disampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia, guys. Jadi itu guys untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.